Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di era digital ini, tuntutan zaman itu bernama teknologi. Namun bagi anak berkebutuhan khusus, teknologi bukan sekedar alat, ia adalah jembatan menuju kemandirian, jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Perkenalkan, saya Agnes Lydia Latuharhari, guru di SLB Negeri Pusumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan judul praktik baik saya, gamifikasi pembelajaran, menembus keterbatasan melalui computational thinking dan AI sederhana bagi siswa tunarungu di kelas 6 SLB Negeri Pusumaen. Di SLB Negeri Pusumaen terdapat beragam karakteristik dan minat belajar siswa. Ada yang memiliki hambatan intelektual, ada yang cepat memahami materi akademik, dan ada pula yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial yang semakin pesat, sementara siswa kami belum banyak memiliki kesempatan mengenal pembelajaran coding dan AI secara langsung. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk menghadirkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang sederhana, menyenangkan, dan dapat diakses oleh seluruh siswa. Kondisi sekolah kami yang masih memiliki keterbatasan, perangkat laptop dan komputer yang belum memadai, jaringan internet yang belum tersedia, dan listrik yang sering padam tanpa pemberitahuan. Tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi bagaimana membuat konsep coding yang abstrak menjadi mudah dipahami oleh siswa berkebutuhan khusus. Saya juga harus belajar secara mandiri. Karena itulah saya berupaya merancang pembelajaran yang dimulai dari pengalaman nyata, permainan sederhana, lalu berkembang menuju pembelajaran digital secara bertahap. Saya memulai pembelajaran dari tahap unplug, yaitu pembelajaran tanpa layar dan tanpa listrik. Melalui program Your Pulse, Maze and Code, siswa belajar menyusun kartu instruksi untuk membantu karakter melewati labirin. Ketika siswa mulai percaya diri, tantangan ditingkatkan menggunakan papan maze yang lebih besar dan lebih kompleks. Siswa mulai mengenali pola, memperbaiki kesalahan, dan mencoba kembali secara mandiri. Disinilah siswa mulai belajar bernalar kritis karena menentukan langkah yang tepat sekaligus mengembangkan kreativitas saat mencari strategi baru untuk menyelesaikan tantangan. Aktivitas bermain membuat pembelajaran terasa menggembirakan. Keajaiban terjadi saat kami membawa permainan ini ke lantai kelas. Ubin-ubin kelas berubah menjadi papan permainan raksasa. Siswa terlibat dalam proses inquiry kolaboratif, melalui diskusi, mencoba strategi, dan memperbaiki langkah bersama secara langsung. Siswa belajar arahan, memberi skor penilaian, dan menyelesaikan tantangan bersama. Tahap ini menunjukkan proses mengaplikasikan konsep berpikir komputasional ke dalam pengalaman nyata yang menyenangkan dan bermakna. Sebelum menyentuh perangkat digital, saya juga mengajak mereka memahami cara kerja mesin blender, sebuah analogi nyata untuk konsep IPO. Melalui pengalaman konkret ini, siswa lebih mudah memahami cara kerja teknologi. Setelah pondasi berpikir mereka kuat, barulah kami masuk ke mode plug. Dengan perangkat pribadi yang saya siapkan, siswa mulai menyusun dan merancang blok kode di Scratch Junior dan memainkan permainan Minecraft di Code. Kebanggaan terpancar saat mereka melihat karakter di layar bergerak mengikuti perintah yang mereka susun sendiri. Literasi digital ini pun memuncak saat mereka menggunakan tools AI untuk membuat poster. Mereka memberikan perintah atau input, AI melakukan proses, dan sebuah poster indah berupa hasilnya. Di tahap ini siswa mulai memahami, mengaplikasikan, dan menciptakan karya menggunakan teknologi kreatif. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai memahami bagaimana cara kerja teknologi dan dimanfaatkan untuk menghasilkan karya. Melalui observasi, praktik langsung, dan media Our Feeling Today,
Dari proses tersebut, saya melihat peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa mulai mengenal menggunakan teknologi secara langsung, lebih aktif mencoba dan percaya diri menyelesaikan tantangan. Yang paling membanggakan adalah munculnya tutor sebaya secara alami. Dengan bangganya, siswa memperlihatkan dan mempraktekkan permainan yang mereka rancang kepada temannya, para guru, dan mengajak mereka mencoba permainan tersebut. Disinilah proses refleksi terjadi, ketika siswa tidak hanya memahami pembelajaran untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu membagikan pemahamannya kepada orang lain. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tidak harus dimulai dari teknologi yang mahal. Bermain adalah bahasa universal anak-anak. Ketika bermain bertemu dengan berpikir komputasional, ia membuktikan bahwa setiap anak dengan segala keunikannya mampu berkreasi dan berkembang melalui hambatan fisiknya. Keberhasilan ini terjadi bukan karena teknologinya yang canggih, tapi karena gurunya yang percaya dan siswanya yang tidak pernah berhenti mencoba. Dari SLB Negeri Kusumaen, mari kita nyalakan inspirasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh pelosok negeri. Saya Agnes Lydia mengucapkan terima kasih dan salam inovasi.